Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat tipis sebesar 0,67%. Dengan total market cap yang sekarang mencapai di 1,89 triliun US dollars. Nah, kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia sekarang di 41.800-an. Dan ini merupakan peningkatan sebesar 0,2% dalam 24 jam terakhir. Ethereum di 2.920, itu adalah penurunan sebesar 1%-an ya. Lalu BNB belum berhasil menembus 400 US dollars dan ini penurunan sebesar 0,79%. XRP dia meningkat 2,16%, Terra Luna meningkat 3,28%, dan untuk Cardano nih ya, dia sudah beberapa hari berhasil close di atas dari 84 sen. Dan pada 24 jam terakhir meningkat sebesar 2,68%. That's good overall ya. Nah, kalau kita lihat daily close dari Bitcoin juga bagus ya, dia memecahkan struktur di sini. Jadi salah satu PR yang kita bilang dari kemarin adalah selain menjaga ini sebagai support, adalah dia close di atas dari lower high di sini ya. Kemarin waktu pada tanggal 18 Maret belum berhasil. Tetapi ya, kemarin lusa tepatnya ya. Kemarin ya, atau close daily jam 7 pagi tadi sudah berhasil di atas dari 41.900-an ya. Tepatnya close daily kemarin itu atau tadi pagi itu di 42.226 ya, alias di memecah struktur. Tetapi satu hal yang bikin gua concern adalah volume ya. Kita bisa lihat volume masih turun terus setelah dari pump di sini ya. Masih terus turun. Kemarin juga lumayan lagi ya, lumayan turun lagi. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi koreksi untuk Bitcoin ya. Jadi kita harus siap-siap ya. Tinggal pertanyaannya koreksi sampai mana? Apakah koreksi sampai ke MA50 dan 20 lagi? Atau jangan-jangan bisa koreksi hanya cukup ke MA di 20 di 4 hourly chart, atau mungkin di MA50 di 1 hourly chart ya. Untuk detailnya kita akan bahas nanti di belakang. Sekarang kita akan bahas dulu newsnya. Oke, dan kita langsung lanjut lagi mengenai update dari konflik Rusia dengan Ukraina ya. Sekarang United Nations sudah mengatakan minimal ya, at least sudah ada 847 civilian yang terbunuh di Ukraina sejak konfliknya dimulai ya. Lumayan banyak juga ya, dan ini civilian bukan tentara ya, tentara mungkin lebih banyak lagi. Nah, kita bisa lihat ya bahwa Rusia sekarang semakin dalam ya, dia nge-push makin dalam ke dalam kota Mariupol ya. Nah, jadi sekarang Ukraina mengatakan sudah sekitar 6.623 orang yang dievakuasi pada Sabtu lalu. Nah, 4.128 itu dari kota Mariupol gitu ya. Dan UN mengatakan ya, mereka memaintain bahwa at least sudah ada 847 civilian yang meninggal di Ukraina. Jadi ini data dari UN ya. Kalau dari Rusia belum ada data ya. Lalu Ukraina dia mengatakan untuk, atau lebih tepatnya apa ya, memberikan pressure terhadap China untuk mengkondem Russian barbarism sebetulnya ya, barbarisme orang-orang Rusia katanya, dan mensupport civilized countries coalition. Ya susah ya, China dia adalah sekutu yang sangat kuat dari Rusia ya, bisa dibilang. Mungkin China nggak akan benar-benar ikutan perang, tapi dia akan, menurut gua, akan mendukung secara politik apa yang dilakukan oleh Rusia gitu ya. Dan lalu Perdana Menteri Polandia juga mempres lagi untuk total trade ban law ya, atau ya tambahan ban lah untuk antara apa namanya Uni Eropa dengan Rusia. Ya walaupun ya faktanya kita tahu ya, dengan ngeban seperti ini bisa dibilang gini loh, Rusia ini memegang banyak sekali SDA untuk Eropa maupun dunia. Itu faktanya apa? Kita lihat Amerika Serikat saja bensin mereka meningkatnya luar biasa ya. Bensin di Eropa juga otomatis. Dan bahkan ke depannya nih, beberapa ekonom juga mengatakan kalau ini nggak selesai-selesai juga perangnya ya. Ini apa namanya, mulai ke makanan pun akan meningkat. Karena katanya grains ya, itu terbesar diambil dari Rusia. Grains yang diambil untuk Eropa itu terbesarnya dari Rusia. Grains itu apa? Seperti ya gandum dan hal-hal ya inilah, hal-hal pangan mendasar itu dari Rusia. Jadi menurut gue kalau sampai ban ini terus-terusan dilakukan, malah ke depannya yang akan lebih sakit adalah Eropa in general, begitu, karena mereka akan naik semua harganya ya, seperti biasa supply demand. Demandnya stay, supply-nya mengurang, harganya akan meningkat gitu ya. Dan selanjutnya Rusia juga sudah mengklaim dia sudah mulai menggunakan Kinzhal hypersonic missile ya, untuk pertama kali di Ukraina. Nih gue nggak tahu spesifiknya seperti apa dan sebesar apa kerusakannya kalau pakai ini ya. Tapi kalau dia klaim sudah menggunakan ini, mungkin ya lumayan
ini ya lumayan besar. Nah, kalau kita lihat nih sekarang siapa yang mengontrol Ukraina. Jadi kita bisa lihat sudah cukup banyak daerah yang berhasil diinvasi oleh Rusia ya. Kita bisa nih yang Russian control nih, yang warna merah seperti ini nih. Jadi sudah cukup banyak ya sebenarnya ya. Dan ini daerah yang sedang contested nih ya, yang sedang masih masih terus konflik dan Rusia masih belum berhasil take control. Tuh. Jadi sudah lumayan besar dan ya semoga saja mereka bisa cepat-cepat selesaikan masalah ini karena jujur aja apapun yang terjadi ini menurut gua ya masih terus mensurprise harga gitu karena kalau saat terjadi perang ini jadi ada satu ketidakpastian yang luar biasa besar. Itu maka dari itu para investor akan cenderung kagok gitu, mau invest juga kagok ya. Jadi ya kita berdoa saja ini bisa cepat-cepat selesai dan semoga dunia bisa kembali lagi ya minimal lebih damai daripada kondisi sekarang ya. Oke, dan selanjutnya Bitcoin ya, kita bisa lihat bahwa Bitcoin overall good ya. Dia sudah berhasil menembus pada tanggal 16 Maret. Ironisnya ini waktu interest rate hike ya. Biasanya harusnya interest rate hike dia turun, tapi malah rally ya. Dia rally dan dia sudah bisa mempertahankan support di sini ya, retest dan lanjut lagi ke atas. That's good. Dan bahkan even more good news adalah jam 7 pagi tadi dia berhasil close daily di atas dari lower high di sini ya. Jadi overall semua PR Bitcoin sudah dia selesaikan ya, sudah di checklist. Tetapi seperti yang gue bilang, concern gue adalah volume. Sejak tanggal 16 Maret kita bisa lihat volumenya terus turun lagi dan turun lagi ya. Walaupun price action naik. Gitu. Jadi ada kemungkinan Bitcoin bisa terkoreksi ya. Nah, pertanyaannya koreksinya sedalam apa gitu ya. Nah, dan kalau sampai dalam apakah bisa bertahankah support ini atau tidak gitu. Jadi ya salah satu senarionya adalah dia koreksi sampai ke 20 dan 50 dan tertahan gitu ya. Nah, itu tentunya bagus ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan untungnya kita masih punya 4 hourly dan 1 hourly. Nah, kita bisa lihat ada MA20 yang sekarang sudah semakin dekat. Terakhir kali harga Bitcoin terselamatkan oleh MA20 di 4 hourly chart ya. Kita bisa lihat dia sempat sudah mulai kehabisan volume di sini ya, mulai turun. MA20 golden cross dan terbang lagi ke atas ya. Nah, semoga saja MA20 ini bisa membantu Bitcoin untuk kembali lagi ke atas. Dan di waktu bersamaan ada juga MA50 yang dekat-dekat daerah situ ya. Kalau MA50 di sekitar 41.500 di 1 hourly ya. Di 4 hourly MA20 ada di 41.300. Jadi daerahnya dekat-dekat situ ya. Semoga saja cukup dengan support di sini bisa lanjut lagi ke atas. Tetapi harus siap-siap mental apabila kalau sampai dia koreksi lebih dalam ya, karena baik lagi volume turun terus. Nah, jadi baik lagi buat yang konservatif bisa pertimbangkan MA20 dan 50 di daily. Buat yang lebih agresif bisa tambah posisi apabila terjadinya pantulan di MA20. Dan tentunya saat lo mau beli lo bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam. Ada Bybit, ada Maxi, ada Huobi, dan banyak lagi. Kalian bisa pilih ya. Tapi sekali lagi gue ngingetin, gak wajib ya. Tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara aktif membantu perkembangan dari TCI ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan, DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Satu. Yang kedua, ini bukanlah financial advice. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya adalah AVAX. Nah, untuk AVAX kita bisa lihat good news ya, dia sudah memecahkan struktur lower high di sini ya. Nah, ini jadi bisa dibilang cukup mirip seperti induknya ya. Induknya memecahkan struktur, AVAX pun ikutan ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya apakah koreksi atau enggak. Nah, kalau kita lihat ya, dia sudah 1 2 3 4 5 6. 6 hari berturut-turut dia naik ya, bullish candle. That's good. Nah, tetapi kita bisa lihat secara volume dia secara lebih sedikit ya tentunya dibandingkan BTC ya, tapi constantly mulai turun ya dari tanggal 17. Turun dan sekarang ya ini belum close ya. Ya kita lihat nanti. Nah, tetapi kita bisa lihat dia mulai ketahan oleh Bollinger Band. Kita bisa lihat ada wick kemarin di sini. Nah, Bollinger Band ini ya tentunya bisa berubah juga menjadi resisten. Upper jadi resisten, lower jadi support gitu ya. Nah, sekarang kalau koreksi kemungkinan kemana? Nah, kalau kita konservatif, ya kita bisa pasang saja buy limit di MA200 contohnya ya. Yaitu di $80 lebih 81 sen. Kalau kalian lebih konservatif lagi, mungkin bisa tunggu sampai terjadi golden cross baru beli di pantulan salah satu MA-nya. Ya, bisa seperti itu.
Nah, untuk kalian lebih agresif, bisa pertimbangkan di MA20 di 4 hourly chart yang sudah golden cross di sini ya. Dan kondisinya mungkin saja dia bisa melakukan seperti yang BTC lakukan di sini nih ya. Terpantul di 20 setelah golden cross. Ya, jadi begitu. Gue ulangi, untuk kalian yang tertarik untuk buy limit atau untuk apa lebih tepatnya untuk averaging AVAX ya, bisa pertimbangkan di sini. Buat yang lebih konservatif bisa di MA200 atau bisa tunggu dulu sampai terjadi golden cross dan baru beli pantulan di salah satu MA ya, antara 50 atau 20. Kemungkinan besar 20 duluan ya. Itu lebih konservatif lagi tentunya. Nah, buat kalian yang agresif boleh pertimbangkan MA20 di 4 hourly chart ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya Cardano. 2 hari berhasil close di atas dari 84 sen. That's good ya. Ini salah satu ya, mungkin ya kita berharap ini bisa menjadi titik awal reversal daripada Cardano, walaupun yang baik lagi belum terkonfirmasi ya. Tapi minimal dia sudah kembali di atas dari 84 sen. Karena bahayanya apa? Kalau bermain di bawah sini terus ya, targetnya tuh selanjutnya lumayan jauh ya. Di sekitar sini ya, di sekitar ya 40 sampai 30 senan ya, which is quite deep ya. Jadi ya ini berita bagus, dia bisa kembali di atas ini. Tetapi seperti yang kita lihat PR-nya belum selesai ya, PR-nya belum selesai. Yang pertama ya, masih ada MA50 yang semakin mendekat di sini ya. Dan kita bisa lihat juga ya, kemarin technically belum retest ya. Jadi masih ada kemungkinan Cardano retest ke daerah 84 sen apabila cryptocurrency market mulai terkoreksi gitu ya. Jadi sebenarnya buat kalian yang mungkin belum punya posisi di daerah 84 sen, boleh aja pertimbangkan untuk buy limit di daerah 84 sen ya, sebagai menunggu konfirmasi. Tapi buat kalian yang sudah punya di daerah sini, sudah pernah averaging daerah sini, ya udahlah, bisa di skip aja ya. Jadi PR terbesar dari Cardano adalah MA50 yang semakin mendekat ya. Dan semoga saja MA20 dan 84 sen ini bisa menjadi support yang baik untuk Cardano ya. Kalau dia bisa menjadi support yang baik untuk Cardano, ya semoga saja dia bisa menembus MA50. Nah, tetapi kalau gue pribadi masih belum akan ambil posisi untuk Cardano ya, kalau gue pribadi, karena gue udah ada posisi di sini juga ya. Jadi kalau gue pribadi akan nunggu sampai dia bisa menaklukkan 50 dan konfirmasi MA50 sebagai support. Kasarnya seperti apa sih? Dia sudah bisa menembus, daily close di atas, dikonfirmasi, dan lanjut lagi ke atas. Nah, di pantulan sini baru gua akan mungkin tambah posisi untuk Cardano ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan overall it's doing okay now ya. Oke, dan BNB ya, kita bisa lihat BNB overall secara struktur bagus ya. Kita bisa lihat BNB sebelumnya sejak tanggal 15 Maret dia ke-reject oleh MA50, dia constantly membuat lower high ya. Jadi high di sini double top ya, lower high dan sempat membuat lower low di sini ya. Tetapi good newsnya apa? Kita bisa lihat dia mulai memecahkan struktur itu. Dia sudah mulai menembus MA50 yang sebelumnya menjadi satu resisten yang sangat menyebalkan ya, 3 kali menahan harga BNB, akhirnya tembus. Dan yang kedua adalah dia mulai memecahkan struktur. Lower high di sini mulai pecah ya. Itu pertanda baik tentunya. Nah, tetapi sepertinya kalau kita lihat sekarang ya, dari bentuk candle kemarin juga, sellers cukup menekan dari candle kemarin ya. Jadi bisa dibilang buyer cukup tertekan kemarin. Dan kalau kita lihat volume ya, bedanya mungkin kalau volume dari BNB ini nggak terlalu turun karena memang dari awal nggak ekstrim tinggi juga ya. Jadi ada kemungkinan dia bisa koreksi sampai ke MA50 di daily. Nah, jadi bagi kalian yang belum memiliki ya, mungkin yang lebih tepatnya kalau kalian mau averaging lagi BNB, bisa pertimbangkan di MA50 di daily. Dan di waktu bersamaan itu bagus ya, kalau dia bisa retest juga. Jadi kita bisa lihat apakah terkonfirmasi atau tidak nih si MA50 sebagai support ya. Jadi untuk BNB kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk lebih agresifnya, gua rasa sih ya sebenarnya bisa aja di MA20, tapi nggak terlalu beda jauh jujurnya menurut gua ya. Jadi ya sama aja untuk kali ini, ya lebih baik bersabar nunggu sampai terjadinya pantulan di MA50 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya Solana. Untuk Solana kita bisa lihat dia masih struggling dengan MA50 ya. Dia kemarin masih retest ya, dia retest tetapi gagal untuk tembus. Jadi kalau gue bilang sih sama seperti kemarin-kemarin ya, gue masih lebih wait and see untuk Solana. Karena secara TA dia nggak terlalu kuat dibandingkan dengan beberapa alts yang lain ya. Dia masih gagal menembus MA50.
Nah, jadi kita lihat nih, apakah ya dalam beberapa hari ke depan bisa tembus atau tidak. Karena jujurnya secara volume dia sama seperti yang lain ya, mulai turun. Ya, jadi ya yang menjadi PR besar bagi Solana adalah jangan sampai kalau koreksi dia menembus EMA20 ya. Kalau bisa dia tetap mempertahankan EMA20 dan lanjut lagi menghajar EMA50 dan close di atas dari 50. Nah, itu yang kita cari. Dan setelah itu juga PR secondary-nya adalah memecahkan struktur di sini ya di sekitar $100 lah ya, lebih tepatnya $101. Kenapa? Karena ini adalah struktur lower high sebelumnya ya. Jadi kurang lebih untuk Solana seperti itu PR-nya. Dan apa namanya ya, overall sih dibilang secara TA Solana masih so-so ya, belum terlalu bagus juga ya. Oke, dan untuk XRP, ya good news untuk XRP karena akhirnya dia berhasil menembus higher high di sini. Ya, jadi kita bisa lihat sejak tanggal 9 Maret dia mulai membentuk high, higher low, higher high, higher low, dan higher high lagi. Ya, artinya apa? Mulai terbentuk satu momentum yang bagus, momentum yang bullish dari XRP. Walaupun dengan catatan ya, kita bisa lihat XRP ini secara price action sedikit sedikit susah ya untuk naik dengan lumayan besar karena kita bisa lihat pada strukturnya banyak sekali resisten ya. Kita lihat di sini ada satu, ada 2, ada 3 di sini. Jadi banyak PR-nya lah gitu kesannya. Maka dari itu harga dari XRP cenderung ngendet gitu kesannya ya. Nah, jadi bisa dibilang kalau PR paling besarnya sih otomatis yang di daerah sini 88 atau 87 sen ya. Jadi ya itu sih ya yang paling besarnya. Dan overall not bad sih ya, tapi not bad. Ya, jadi dia masih terus menunjukkan momentum yang cenderung lebih bullish. Tapi baik lagi, PR-nya sama ya, kurang lebih sama mereka semua. Volumenya mulai turun ya, karena yang mengikuti siapa ya volume BTC. BTC mulai turun, alts cenderung mulai turun juga ya. Jadi ada kemungkinan ini bisa dalam waktu dekat koreksi. Tinggal pertanyaannya sedalam apa ya. Bagi kalian yang konservatif, nggak mau ambil resiko terlalu besar, ya sudah, sabar saja di EMA 20. Pasti kejemput nggak? Nggak ada yang pasti gitu ya. Lu besok hidup aja nggak pasti gitu kan, masih hidup atau enggak. Jadi ya baik lagi ya, buat yang konservatif yang nggak mau ambil risiko lebih besar, ya sudah, bersabarlah nunggu di EMA 20. Nah, buat kalian yang ngerasa ini waktunya XRP buat breakout dan gue mau ambil resiko lebih, nah lu boleh pertimbangkan di 4 hourly chart yang sudah semakin dekat dengan EMA 20. Terakhir kali ya Tokcer ya, terakhir kali dia mantul di situ. Nah, sekarang ya mungkin saja dengan momentum yang cukup baik seperti ini, mungkin saja XRP bisa terpantul lagi di sini. Tapi inherently ya, resikonya lebih besar dibandingkan kalau lo tunggu di daily. Gitu. Jadi ya kadang-kadang gini, kalau ada yang nanya, Bang, mending gua konservatif atau mending gua agresif? Ya jawabannya adalah ya tergantung kondisi market gitu, dan tergantung lo sekuat apa menerima resiko. Itu kadang-kadang ada orang yang nggak mau terima resikonya, ya udah, ya be konservatif aja gitu. Nah, kalau kalian yang lebih toleransinya besar terhadap resiko, ya sudah, hajar aja di time frame lebih kecil ya. Jadi ya gue balikin lagi ke lo, apakah lo konservatif atau agresif? Kalau agresif ya sudah, hajar aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan MA20 di 4 hourly chart ini di 79 sen. Kalau MA20 di daily itu ada di 76 sen. Oke, dan selanjutnya Phantom. Ya, kemarin udah ada yang nanyain Phantom nih ya. Nah, kebetulan hari ini dia akhirnya berhasil menembus $1.27. Ya, di mana sebelumnya dia gagal pada tanggal 16 dan 17. Ini berarti rally waktu lagi interest rate naik ya. Nah, jadi good newsnya apa? Kalau secara pola kita bisa lihat dia mulai membuat apa? High, higher low, dan higher high ya. Jadi ya kita bisa lihat kalau satu aset mulai membuat higher high dan higher low, ada peluang dia bisa mulai reversal gitu ya. Kalau masih lower low dan lower high ya sudah, itu akan ya tetap bearish. Nah, tapi kalau sudah dia mulai membuat kebalikannya, ada peluang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah Phantom bisa menunjukkan bahwa $1.27 ini bisa menjadi support ya, konfirmasi ini sebagai support. Karena nggak setiap kali satu resisten ketembus itu pasti langsung berubah menjadi support. Itu butuh konfirmasi. Nah, itu yang sering kali gue sebut sebagai lo trade setelah terjadi konfirmasi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saat ini akan terjadi koreksi dan apakah akan tembus dari $1.27 atau tidak gitu ya. Nah, jadi untuk Phantom sebenarnya kalau buat kalian yang mungkin belum punya posisi di daerah $1.27, boleh pertimbangkan untuk buy limit di sini. Tapi gue sarankan
kecil aja ya, lebih kecil daripada biasa karena sekarang posisinya belum terkonfirmasi ini berubah menjadi support atau tidak ya. Jadi untuk Phantom kurang lebih seperti itu ya. PR dia yang pertama otomatis adalah mempertahankan daerah $1.27 dan sekaligus juga mengkonfirmasi ini sebagai support. Dan yang kedua adalah menaklukkan MA20 dalam waktu dekat ya. Karena kita bisa lihat sudah semakin dekat nih si tukang pukul ya. Dan kita tahu si tukang pukul kadang-kadang bisa menyeramkan juga. Dan kalau sampai ini Phantom terpukul dan sampai membuat lower low ya, bisa sampai tembus di sini. Wah, siap-siap ya, secara price action akan busuk menurut gua. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.